Dahulu kala, di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai air manis, aku adalah seorang janda bernama Mandi Rubaya. Aku mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin sangat aku sayangi, karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Aku dan Malin tinggal di perkampungan nelayan. Aku sudah tua. Aku hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Tentu saja aku sangat bingung. Tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Aku berusaha sekuatnya untuk mengobati Malin dengan mendatangkan tabib. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha kerasku. Setelah sembuh dari sakitnya, aku makin menyayangi Malin. Sebaliknya Malin juga amat sayang kepadaku. Ketika sudah dewasa, suatu hari tiba-tiba Malin berpamitan kepadaku untuk pergi merantau. Pada saat itu, memang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Meski dengan berat hati, akhirnya aku mengizinkan anakku pergi. Malin aku bekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa sangat lambat bagiku. Setiap pagi dan sore aku memandang ke laut. Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadaku berdebar-debar takut jikalau terjadi hal-hal yang tidak baik menimpa anakku Malin. Lalu aku mengangkat kedua tanganku ke atas sembari berdoa agar anakku Malin selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, aku selalu menanyakan kabar tentang anakku. Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepadaku. Itulah yang dilakukanku setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhku semakin tua dimakan usia. Jika berjalan, aku pun mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua Malin, kapan kau pulang? Itu yang aku ucapkan sambil termenung menatap langit setiap malamnya. Hingga bertahun-tahun sudah aku tidak menerima kabar dari Malin. Malin pun belum juga datang menengokku. Namun aku yakin bahwa pada suatu saat, Malin pasti akan kembali. Dan akhirnya harapanku pun terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Lalu aku pun ikut berdesakan melihat dan segera menuju ke bibir pantai dan mendekati kapal. Jantungku berdebar kencang. Aku sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayanganku, yaitu Malin Kundang. Sebelum tetua desa sempat menyambut Malin, aku berusaha dengan keras menyelinap masuk dan menghampiri Malin terlebih dahulu. Aku langsung memeluk Malin dengan erat, seolah-olah aku takut kehilangan anakku lagi. Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian kompang-camping itu. Malin tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum Malin sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, apakah wanita buruk ini ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong aku hingga terguling ke pasir. Aku hampir tidak percaya pada perlakuan anakku. Aku jatuh terduduk sambil dan berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kaki Malin, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil.
Lalu seketika aku terkapar di pasir, lalu pingsan, dan terbaring sendiri. Ketika aku sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatiku perih seperti ditusuk-tusuk. Lalu tanganku ditadahkannya ke langit. Aku kemudian berseru dengan hati yang teramat pilu, "Ya, Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Allah." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Disusul sambaran petir yang menggelegar. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Lalu di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Sonon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikian kisah Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya, dan seketika malapetaka datang menimpanya. Maka jangan pernah teman-teman melukai dan menyakiti hati seorang ibu. Meow.